bahwa Jokowi memutuskan untuk mengkampanyekan Gibran itu adalah satu langkah politik yang memalukan, yang akan membinasakan rakyat Indonesia. Kembali kami dikagetkan mengenai isu Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Dalam forum-forum yang beliau hadiri dalam kapasitas sebagai presiden, Joko Widodo mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden. Kalau kita sejauh ini mengamati, siapa lagi yang dikampanyekan oleh Pak Jokowi kalau bukan pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo dan Gibran, yang konon kabarnya Ibu Presiden, Ibu Iriana adalah orang yang sangat mencita-citakan, yang sangat punya ambisi besar, yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan anaknya sebagai wakil presiden. Kabar mengejutkan juga yang kami terima bahwa di barisan para pembantu presiden, menteri-menteri yang membantu Presiden Joko Widodo untuk membantu lancarnya seluruh program kerja Pak Presiden Joko Widodo, juga turut membenarkan apa yang menjadi sikap politik daripada Jokowi. Di forum, saat Jokowi bertemu dengan petani di salah satu tanah air ini, di salah satu kabupaten yang ada di tanah air ini, beliau dengan tegas, tanpa malu, tanpa rasa takut sedikit pun kepada undang-undang, bahwa Jokowi menyatakan presiden bisa kampanye, presiden bisa memenangkan salah satu pasangan. Wah, tunggu dulu, jangan Anda bersikap seolah-olah Anda adalah orang yang mempunyai kuasa penuh karena Anda presiden, lalu Anda memainkan seluruh aturan main hukum yang ada di bangsa ini. Bahwa pada proses pilpres sebelumnya, Pak Jokowi menyatakan presiden itu harus netral. Dalam setiap pemilihan presiden itu harus netral. Presiden tidak boleh memihak pada salah satu pasangan. Tapi lalu kemudian itu dinafikan oleh Pak Jokowi ketika anaknya Gibran Rakabuming Raka ini maju sebagai wakil presiden. Maka seharusnya apa yang menjadi penyampaian dari Mas Amin Rais yang adalah sebagai pahlawan reformasi kita, ya beliau mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa Jokowi dan seluruh keluarganya ini ya memalukan, mohon maaf, karena selalu memberikan satu permainan ke publik bahwa mereka seolah-olah adalah sebagai penguasa di tanah air ini. Mereka seolah-olah mau menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka adalah sebagai penguasa Indonesia. Mereka yang memiliki Indonesia ini tanpa mereka sadari. Dari seluruh kebijakannya, dari setiap porsinya, Jokowi memang menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia, bahwa seluruh apa yang ada di tanah air bangsa Indonesia ini adalah merupakan kepunyaannya. Maka dia berbuat seenaknya, berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan koridor hukum yang ada. Apa yang menjadi konsekuensi dari keberpihakan seorang presiden dalam Pilpres 2024? Hemat kami bahwa tidak akan tercipta rasa keadilan, bahwa presiden itu harus menjamin dalam perhelatan politik, dia harus menjamin adanya satu keadilan bagi semua calon presiden, bahwa kalau dia memihak pada salah satu capres, ya kita sebut Gibran dan Prabowo, maka artinya ada dua pasangan calon presiden yang tidak akan mendapatkan keadilan. Maka Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak akan mendapat keadilan, oleh karena keadilan yang dipegang teguh oleh Pak Jokowi itu sudah dibagi, sudah porosnya sudah satu jalur, ya, maka tidak akan ada keadilan yang akan didapatkan oleh presiden, oleh calon-calon presiden yang lain. Maka ini bahaya, terlebih bahwa
Anies Baswedan lah katakan, yang sudah terlalu jauh melambung tinggi melebihi suaranya. Kalau ada kecurangan saja sedikit, maka gagal Anies Baswedan sebagai nanti yang akan menang di Capres. Artinya kecurangan dan ketidakadilan yang akan dimunculkan oleh Pak Jokowi itu akan punya pengaruh dan berdampak luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa Jokowi memutuskan untuk mengkampanyekan Gibran itu adalah satu langkah politik yang memalukan, yang akan membinasakan rakyat Indonesia, yang justru akan menggerus rasa simpati masyarakat sebenarnya kepada Prabowo Gibran. Tetapi Pak Jokowi menyalahgunakan wewenang itu, malah memberikan satu dukungan kepada kompetitor presiden kita. Ini yang aneh, ini yang akan menjadi satu bola panas ke depan ketika terjadi pemilihan presiden. Maka tak heran apa yang disampaikan oleh Mas Amin Rais bahwa keluarga Jokowi seluruhnya itu adalah keluarga yang memalukan. Keluarga Jokowi seperti kambing conge. Jokowi harus di akhir periodenya harus berlaku gentleman, harus berlaku seperti seorang nasionalis yang cinta tanah air ini. Dia akan berlaku seperti patriotik sejati. Tetapi Jokowi di akhir jabatannya memberikan kita satu kado yang memalukan. Hanya karena ambisi besar dari seorang ibu presiden, Jokowi lantas mengabaikan semua hukum yang berlaku di seluruh tanah air. Memalukan. Seluruh pakar hukum juga tidak ada yang berani bicara. Tidak ada pakar hukum yang kemudian mengutarakan. Mereka tidak berani lagi mengutarakan apa yang menjadi persepsi hukumnya. Sehingga Jokowi dengan seenaknya, dengan kesewenang-wenangnya mengobok-obokkan hukum, mengobok-obokkan peraturan.